Oke, bertemu kembali di mata kuliah pengantar arsitektur di minggu ke-6. Secara kebetulan di minggu ke-6 ini baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang eh, karena satu dan lain hal maka pelaksanaan perkuliahan tidak dilaksanakan baik secara online maupun offline. Sehingga perlu saya melakukan rekaman ini untuk membahas materi minggu ke-6 yaitu mereview tokoh-tokoh yang sudah dipilih oleh kelompok baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Review ini terkait dengan tolok ukur trilogi Vitruvius dan terutama menggunakan buku Francis D. Kaching yaitu Home, Space and Order. Jadi dua buku ini menjadi acuan utama melihat ke arsitektural dari tokoh-tokoh yang diamati oleh para mahasiswa yang dilakukan secara berkelompok. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan coba membahasnya secara satu persatu dari tokoh-tokoh yang sudah dipilih oleh mahasiswa di dua kampus ini. Jadi saya akan memulai dari tokoh yang cukup paling tua lah dikatakan paling tua, yaitu di masa neoklasik. Neoklasik karakternya lebih ke simple, kemudian menggunakan skala-skala yang glamor, yang gigantis, dan acuan utamanya atau panduan utama dari berarsitekturnya di masa neoklasik adalah masa-masa klasik, arsitektur klasik, yaitu masa-masa Yunani dan masa-masa Romawi. Yunani terutama pada kolom-kolomnya, classical order pada kolom-kolomnya, dan Romawi pada detail arsitektural yang memunculkan kesan agung, kesan megah, kesan dramatis. Oke, kita akan coba lihat yaitu Colin Campbell, seorang arsitek Inggris yang secara tekun juga menulis buku Vitruvius Britannicus, yaitu teks yang ditulis sekitar tahun atau dipublikasikan tahun 1715. Pada buku ini, Colin Campbell mempresentasikan karyanya, kemudian mengacu pada apa yang disebut atau mengacu pada pemikiran-pemikiran dari Antonio Palladio, sehingga gaya pendekatan arsitekturnya adalah Palladian, gaya Palladian. Kalau kita lihat atau kita coba bandingkan apa yang dilakukan Colin Campbell dengan buku F.D. Kaching, kita bisa melihat bahwa aturan-aturan klasikal yang kemudian dijabarkan oleh F.D. Kaching dalam bentuk sumbu, ini sumbu, kesimetrian, keseimbangan antara dua sisi bangunan, kemudian adanya hierarki, adanya irama, kemudian adanya datum. Aturan-aturan elemen-elemen ini dijabarkan secara benar dan tepat oleh Colin Campbell. Kalau kita lihat, aksis atau sumbu tidak hanya mengenai atau tidak hanya berlaku pada bangunan, tapi juga pada taman, pada tata hijau atau landscape di karyanya Colin Campbell. Kita bisa melihat di bagian ini bahwa taman disusun untuk memperkuat aksisnya, memperkuat sumbunya, menuju pada puncak. Kalau kita kemudian melihat hierarki, bagian inilah yang menjadi tempat atau menjadi fokus utama perhatian. Jadi persis di tengah-tengah aksisnya. Kalau kemudian kita lihat secara iramanya, ruangan-ruangan dibagi cukup kotak-kotak seperti itu, dan datum terjadi pada sirkulasi di bagian depan dan sirkulasi di bagian belakang, yang kemudian mengikat ruang-ruang tersebut, ruang-ruang yang disusun oleh Colin Campbell.
Dan di ruangan ini, di dalam bangunan ini juga masih terlihat dengan jelas kesimetrian strukturalnya. Oke, kalau kemudian kita bandingkan atau kita mengacu apa itu Palladian, gaya Palladian, pendekatan Palladian, Colin Campbell benar-benar menerapkan pemikiran-pemikiran Antonio Palladio. Antonio Palladio mengembangkan atau menginterpretasi lebih lanjut arsitektur klasik, terutama pada masa Yunani dan Romawi. Itu yang kemudian dikenal dengan masa Renaissance. Antonio Palladio adalah arsitek di masa Renaissance yang kemudian digunakan cara berpikirnya, cara berarsitekturnya, teori-teorinya oleh Colin Campbell. Jadi kalau kita lihat di slide ini, di bagian kiri, saya ambil dari buku F.D. Kaching, di bagian kanan adalah karya dari Colin Campbell. Jadi penggunaan classical order terutama pada kolom itu diterapkan benar oleh Colin Campbell. Kemudian juga ada muncul pediment, muncul ornamen di kepala kolom, di bagian bawah juga masih muncul sesuai dengan aturan classical order. Kemudian kalau kita lihat tata ruang dalamnya, ini denah yang dirancang oleh Antonio Palladio, kita bisa melihat ada elemen-elemen yang serupa, elemen-elemen yang sama yang dilakukan oleh Colin Campbell. Jadi ada tangga melingkar, Colin Campbell juga mempunyai tangga melingkar, ada tangga di kanan kiri asimetri, sama juga kanan kiri, dan ruangan-ruangan, pembagian ruangannya juga kurang lebih punya kemiripan antara Colin Campbell dan Antonio Palladio. Sehingga itu kenapa Colin Campbell disebut sebagai seorang arsitek yang punya gaya pendekatan Palladian arsitektur. Karena pemikiran-pemikiran Antonio Palladio diterapkan benar di dalam karya-karya Colin Campbell. Kemudian kalau kita lihat di tugas terakhir, kita melihat atau mahasiswa melakukan identifikasi terkait dengan keindahan audio. Meskipun pasti ada kelemahannya karena tidak langsung mendengar di lokasi, tapi berdasarkan data-data atau video rekaman di YouTube, itu pun terkadang video di YouTube bukan benar-benar bersih mengambil suara ASMR-nya, bukan, tapi terkadang juga ada dialog untuk menjelaskan ruangan-ruangan yang dihasilkan oleh Campbell. Tapi yang saya apresiasi dari kelompok adalah kelompok mencoba menginterpretasi bahwa suara alam lingkungan dengan kesimetriannya, dengan keteraturannya, itu kelompok menangkap ada suara angin, ada suara burung, dan kemudian gema di dalam ruangan. Sehingga suara mendukung kesan glamor, kesan interpretasi kemegahan yang mendukung apa yang terjadi, yang seperti yang terlihat di dalam ornamen, seperti yang ada di dalam lukisan ini. Jadi ornamen yang serba rumit, ornamen yang serba detail, itu didukung oleh suara di dalam ruangan yang cukup menggema. Jadi kesan glamornya itu tertangkap, dan itu tercatat oleh kelompok. Itu yang saya apresiasi. Meskipun memang agak sulit untuk mengidentifikasi keindahan berdasarkan telinga jika tidak dilakukan langsung di lapangan, di lokasi itu sendiri. Oke. Kemudian saya akan loncatnya cukup jauh ke masa arsitektur modern yang punya karakteristik pada bentuk yang benar-benar bersih, bentuk yang benar-benar tanpa ornamen, kemudian mengutamakan material industri, dalam hal ini baja, beton bertulang, dan kaca, kemudian kemudahan atau efektivitas serta efisiensi struktur. Ini yang kemudian menghasilkan sebuah ruang yang sangat efektif dan efisien. Itu karakter utama di masa modern. Kita kemudian bisa melihat tokohnya, salah satu tokoh di arsitektur modern mula
atau early modern adalah Sullivan. Nanti ada perbandingan dengan arsitektur puncak, modern puncak. Itu Sullivan cukup menarik karena di dalam karya-karyanya dia tetap memasukkan ornamen. Seperti tadi penjelasannya, karakter utama dari arsitektur modern itu mengesampingkan atau meminimalisir penggunaan ornamen. Tapi yang dilakukan Sullivan di sini, ornamen yang ditempelkan, ornamen yang disertakan pada bangunan itu punya dasar logik dan tujuannya supaya bangunannya puitik, punya nilai seni tersendiri. Secara bentuk, Sullivan menggunakan bentuk-bentuk yang istilahnya platonic solid, kubus, lingkaran, dan bentuk-bentuk solid lainnya atau bentuk-bentuk formal lainnya. Dan itu meninggalkan bentuk-bentuk, kalau kita bandingkan dengan Colin Campbell tadi, meninggalkan bentuk-bentuk yang dimunculkan pada masa Yunani atau masa Romawi. Kemudian ornamen-ornamen ditempelkan, dasarnya adalah ornamen yang ada di alam, natural ornament. Sebagai tujuannya adalah sebagai metafor sebuah komunitas yang demokratis. Kenapa metafor sebuah komunitas yang demokratis? Karena material ini disusun dari ornamen ini disusun dari material-material industri, hasil kekriaan, hasil kerajinan. Jadi bukan pure hasil industri massal, tapi ada proses pengrajin melakukan atau menempa seperti ini kan menggunakan steel frame untuk construction-nya, dan ornamennya juga menggunakan besi tempa juga. Jadi ada unsur kekriaan. Jadi perpaduan antara struktur yang rigid menggunakan struktur beton bertulang, tapi ekspresinya tetap menggunakan ornamen-ornamen yang diambil dari alam sekitar atau natural ornamen ini. Karena bagi Sullivan, every building is like a person, single and unrepeatable, satu dan tidak bisa diulang. Apa yang diulang dari karya-karya Sullivan kalau kita coba lihat adalah bentuk dasarnya. Bentuk dasar kubus atau kok persegi, bentuk dasar bujur sangkar yang kemudian berkembang menjadi kubus, atau bentuk dasar persegi panjang yang kemudian menjadi kotak pejal seperti contoh di bawah kanan bawah ini. Itu yang kemudian di dalam buku F.D. Kaching dipahami sebagai transformasi dimensi. Jadi bagaimana bentuk kubus itu bertransformasi secara dimensi, atau ada unsur pengurangan, atau saya sering mengistilahkan sebagai ditakik atau dicoak, seperti di karya yang di atas, gambar di atas ini, dicoak setengah lingkaran, dimasuk ke dalam, atau kemudian di bagian sisi ada ornamen seperti tadi di gambar di slide sebelumnya, ada ornamen yang berbentuk alam tersebut, atau kemudian ada penambahan adaptive transformation, bentuk dasar kotak kemudian ditambah di beberapa sisi. Nanti di bagian pintu masuk ada penambahan yang spesial. Kalau kemudian di sudut dibandingkan ada antara bangunan yang kanan dan yang bagian bawah, yang kanan dan kiri dibandingkan dengan tengah, Sullivan melakukan perbedaan bentuk atau kemudian dilengkung, bukan sudut tajam tapi agak melengkung. Itu yang kemudian kita bisa pelajari bahwa Sullivan melakukan dari bentuk dasar kemudian dikembangkan. Oke, selanjutnya ini yang dilakukan atau diidentifikasi oleh kelompok bahwa pintu masuk dengan ornamen yang cukup rumit ini itu sebenarnya tidak hanya sekedar fungsinya keindahan, tapi ada fungsi barrier suara. Lingkungan yang cukup crowded sekitarnya, coba direduksi suaranya supaya tidak terlalu mengganggu ketika
seseorang masuk ke dalam ruangan atau di bagian lobi dari bangunan ini. Jadi itu yang ditangkap oleh kelompok, bahwa bentuk ini tidak hanya fungsional secara keindahan, indah dilihat, tapi juga fungsional secara terkait dengan audio. Mungkin ini akan debatable, akan menimbulkan banyak perdebatan. Toh juga belum diukur antara seberapa banyak suara yang direduksi, tapi logika kelompok ini cukup bermain dalam artian dengan material yang dari besi tempa tadi, ia akan cukup mereduksi suara. Dan itu yang saya apresiasi, mencoba melihat sisi lain dari munculnya ornamen oleh Sullivan. Oke, kita beranjak ke tokoh berikutnya, tokoh di arsitektur modern puncak. Ada Philip Johnson dan ada Mies van der Rohe. Kita coba masuk melihat persamaan antara, kenapa saya kemudian jejerkan dua tokoh ini, karena Philip Johnson dan Mies van der Rohe punya kesamaan secara bentuk arsitektural, terutama di rumah ini, rumah glass house ini dan rumah Fransworth House ini. Jadi bentuknya sama-sama kotak, bentuknya dominasi materialnya adalah material kaca yang sangat transparan, sehingga kita bisa melihat secara jernih di bagian luar. Dan yang menarik, quote yang muncul oleh Philip Johnson, "I call myself a traditionalist," seorang tradisional. Meskipun banyak sekali yang dilakukan oleh Philip Johnson ini justru bertentangan dengan identitas dirinya atau jati dirinya yang tradisional. I have fought against traditional all my life. Jadi dia selalu mempertanyakan, ini uniknya dari Philip Johnson, dia selalu mempertanyakan tentang keadaan sekitar. Dirinya seorang tradisionalis, tapi kemudian sikapnya, berarsitekturnya sangat modern. Ini yang kemudian akan dijawab di karya-karya yang menjelang terakhir. Oke, Mies van der Rohe punya pemikiran yang cukup tegas. God is in detail. Ornamen tidak perlu ditempelkan di bangunan, kalau menurut van der Rohe. Biarkan ornamen itu berada di lingkungan, sehingga material utamanya adalah material kaca, sehingga kita bisa melihat secara lugas dan luas bagaimana kehidupan atau bagaimana alam itu menyajikan keindahan secara detail. Dan itu terjadi di karyanya Mies van der Rohe ini. Baik karya Mies van der Rohe maupun karya yang dilakukan oleh Philip Johnson, dasarnya adalah horizontal element defining space. Bidang horizontal, baik bidang bawah maupun bidang atas, yang kemudian membentuk ruang. Dan seperti ciri khas di awal tadi tentang arsitektur modern, bahwa karakteristik dari arsitektur modern adalah memunculkan ruang. Ruang tidak perlu didefinisikan secara tegas, harus ada langit-langit, harus ada dinding, harus ada bawah. Dari kasus Mies van der Rohe dan Philip Johnson, terutama di Glass House-nya Philip Johnson, itu ruang terdefinisikan dengan adanya bidang di atas kepala dan bidang di bawah kepala. Itu kemudian membentuk ruang. Ruang ini yang mampu berfungsi sebagai wadah kehidupan, wadah aktivitas. Itu yang menjadi utama di dalam karya-karyanya Philip Johnson dan Mies van der Rohe. Seperti kemudian kita lihat bahwa Mies van der Rohe dan Philip Johnson bekerja sama dengan dalam proses merancang Seagram Building di Manhattan. Kita bisa melihat bagaimana bentuk box kacanya itu kemudian dari sebuah rumah kemudian berkembang menjadi bentuk HRS Building. Fokus ke Philip Johnson ini kemudian menarik. Philip Johnson ternyata tidak berhenti pada masa arsitektur modern yang mengutamakan
efisiensi ruang, efektivitas ruang, dan meniadakan ornamen. Di kasus AT&T yang kemudian kita kenal sebagai Sony Tower, Philip Johnson ketika bekerja sama dengan John Burke ini memunculkan satu elemen klasik, meskipun elemen tersebut kemudian ditransformasikan, terutama di bagian atas ini. Terinspirasi dari pediment. Ingat karyanya Colin Campbell tadi, ada pediment segitiga di puncak pintu masuk di bagian yang menjadi hierarki utama. Di bangunan ini sama, idenya sama, sehingga kita bisa lihat bahwa Philip Johnson berproses. Philip Johnson kemudian tanda kutip berkembang dari arsitektur modern menuju ke arsitektur postmodern, dan kerjasama dengan John Burke ini juga ada proposalnya ketika mengusulkan tata ruang baru atau master plan baru terhadap kawasan di New York. Oke, itu yang menarik dari Philip Johnson. Ada proses yang berkembang. Kemudian tokoh berikutnya di arsitektur modern yang apa ya, bukan orang Amerika langsung atau bukan Eropa langsung, tapi dia keturunan Imempe, seorang keturunan Tiongkok yang kemudian bersekolah dan berkarya di Amerika. Kalau kita lihat quote-nya, ini yang buat saya cukup surprise dan cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Buat Imempe, yang penting adalah yang menjadi terbaik. Tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu untuk mencari originalitas. Be the best, not necessarily the original. Menjadi terbaik bagi Imempe adalah mengolah sebanyak mungkin, mengolah sekreatif mungkin bentuk-bentuk formal. Bentuk segitiga, bentuk lingkaran, bentuk kotak, bujur sangkar yang kemudian bisa berkembang menjadi bentuk persegi panjang dan segala macam. Bentuk segitiga kemudian diolah bisa menjadi piramid seperti yang dilakukan di Museum Louvre. Tapi kalau kita lihat beberapa karya yang ada di slide ini, kita bisa melihat bagaimana kepatuhan Imempe terhadap bentuk-bentuk formal. Kita tidak kacau, kita bisa mengidentifikasi bentuk dasar yang digunakan di tiap-tiap contoh karya ini. Ada bentuk segitiga, ada bentuk kotak, dan ada bentuk lingkaran. Dan semua masih terlihat secara jelas, tanpa harus di-blur, karena harus dikacaukan. Itu uniknya Imempe. Mengartikulasi bentuk tersebut. Bentuk itu dapat terartikulasi, dapat diartikulasikan dengan join yang berbeda, menggunakan material, menggunakan warna, tekstur, atau pola. Kemudian membentuk di bagian sudutnya, atau menghilangkan bagian sudutnya, atau lighting the form to create sharp contrast in tonal value along edge and corner. Pencahayaan. Jadi karya-karya Imempe itu dengan sangat mudah bisa dibaca dari perspektif FDKC. Karena memang bagi Imempe bentuk formal, bentuk kotak, bentuk segitiga, bentuk lingkaran itu bentuk-bentuk dasar yang kemudian bisa diolah tanpa harus mengolahnya sampai tidak kelihatan bentuk aslinya. Imempe cukup teguh, cukup pelan-pelan, tapi karyanya juga cukup menarik dan fenomenal. Ya, ini yang kemudian bisa saya catat antara Philip Johnson, Mies van der Rohe, dan Imempe. Mereka secara tekun menggunakan bentuk-bentuk formal ini, regular form ini, bentuk-bentuk yang umum, lingkaran, segitiga, persegi panjang, atau bujur sangkar di semua karya. Dan ini menjadi catatan bagi arsitek modern. Arsitek modern selalu
bukan selalu, seringkali menggunakan bentuk-bentuk yang regular form ini. Nah, kemudian agak berbeda dengan kasusnya tokoh yang satu ini, Le Corbusier. Le Corbusier dalam sebuah quote-nya menyatakan, to create architecture is to put in order. Mengubah arsitektur, menciptakan arsitektur, merancang arsitektur adalah menempatkan order, menempatkan aturan. Aturan terhadap apa? Terhadap fungsi dan objek. Sekali lagi, yang dikedepankan Corbu adalah function, lalu objek. Kalau kita komparasi jauh ke belakang apa yang dilakukan Colin Campbell atau bahkan Palladio, yang dimunculkan justru objeknya, functionnya berikut. Nah, di sini yang didorong adalah function dan kemudian objek. Kasus Le Corbusier memang agak spesial. Itu kenapa saya agak memisahkan dengan kelompok yang sebelumnya. Ada Philip Johnson dan ada Mies van der Rohe, kemudian ada MMP. Corbu punya kekhasan. Jadi mungkin kalau teman-teman rekan-rekan sekalian melihat bahasan tentang Corbu agak lebih banyak dibanding tokoh-tokoh yang lain. Oke. Corbu kemudian mencari sampai pada struktur yang paling dasar yang kemudian disebut atau diberi nama Dom Inno, yang asal katanya dari domus, yang arti kata domus adalah rumah. Dom Inno adalah proses konstruksi modular. Jadi Corbu mencoba mengembangkan konstruksi modular. Kembali lagi, ingat tadi catatan dari Philip Johnson dan Mies van der Rohe, terutama di Glass House-nya, itu ada bidang di bawah, ada bidang di langit. Kemudian oleh Corbu ditumpuk. Jadi ada dua lantai yang bisa digunakan, atau bahkan tiga lantai. Rooftopnya kemudian digunakan. Ini yang kemudian menjadi dasar pengembangan arsitektur dari Corbu. Corbu menggunakan sistem ini di sepanjang karirnya. Ini contohnya di Villa Savoy, yang kemudian dikembangkan menjadi 5 titik konseptual arsitektur Corbu, yaitu roof, bisa memanfaatkan bagian atap. Ini kemudian menjadi catatan penting di beberapa karya Corbu, bagaimana atap itu tidak hanya sebagai perlindungan terhadap cuaca, tapi juga fungsional terhadap aktivitas manusia. Kemudian adanya jendela yang cukup terbuka lebar. Silakan rekan-rekan bandingkan dengan karya Philip Johnson dan Mies van der Rohe tadi terkait dengan rumah kaca tadi. Kemudian ada bidang atau ada, kalau istilah di Indonesia itu rumah panggung, jadi pilotis diangkat ke atas. Kemudian ada floor plan yang menjadi dasar untuk sirkulasi vertikal ke atas dan bagian fasad. Dan Dom Inno ini kemudian juga menjadi dasar pengembangan modul utama sebuah ruang hidup yang kemudian dikembangkan oleh Corbu menjadi apartemen atau rumah susun, yang kemudian kita kenal menjadi United de Habitation. United de Habitation itu tidak hanya yang sering dibahas adalah yang di Marseille di Prancis, tapi ternyata ada di Nantes, ada di Pore, dan ada di Firminy, yang kemudian di Jerman juga muncul di Berlin. Kalau kita perhatikan, dasarnya adalah dasar bentuk ini. Modul dasar hidupnya dari United de Habitation adalah struktur ini, atau modul ini. Modul ini dikembangkan dari Dom Inno. Jadi itu rangkaian. Jadi Corbu mencari modul dasar strukturalnya, kemudian dikembangkan menjadi modul dasar zonasi di dalam sebuah ruang hidup, dan zonasi ini kemudian muncul sebagai dasar pengembangan United de Habitation di beberapa tempat. Kalau kita perhatikan,
Berbeda dengan gaya internasional style yang seperti Siagam building tadi, yang serba kaca yang kemudian bisa ditempatkan di mana-mana. Ternyata Corbu tetap melakukan pembedaan dari tata masa atau bahkan tata ruang atau bahkan tampilan dari United Habitio. Meskipun modul hidupnya seperti ini, tapi tampilan atau perwujudan bangunan secara keseluruhan punya perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Contoh yang paling gampang berdasarkan foto yang tampil di slide ini, kita bisa melihat bahwa core atau struktur utama yang juga sebagai struktur yang melingkupi sirkulasi vertikal, entah itu lift, entah itu tangga, itu beda-beda titiknya. Ada di bagian tengah, ya seperti di Firmini, ada di bagian samping seperti yang ada di Meshe, dan ada yang tidak terlalu tengah, seperti yang ada di Nam ini. Buat saya ini menjadi menarik bahwa United Habitio yang dasarnya adalah sebuah rumah susun, ruang hunian bagi masyarakat yang membutuhkan uh, ruang hidupnya atau apartemennya, itu kemudian dikembangkan sangat berbeda di beberapa sisi. Padahal United Habitio juga dibangun, dikonstruksi itu dengan pemikiran bahwa itu bisa berlaku dimanapun, yang kemudian tidak diseragamkan atau disamaratakan di semua tempat. Ada pembeda-pembeda yang buat saya itu jadi cukup menarik untuk dipelajari lebih lanjut, terutama di United Habitio ini. Oke, karya berikutnya dari Corbu yang kemudian benar-benar merombak bahkan cara berpikir Corbu, pertama di Dom Inu atau modular, itu justru di gereja ini, gereja di Rasham ini. Buat Corbu, architecture is a learned game, correct and magnificent, a form assembling in the light. Bentuk disusun, digubah berdasarkan cahaya. Kalau kita perhatikan bentuknya juga bukan bentuk kotak seperti pada umumnya arsitektur modern, tapi bentuk yang irregular. Kalau tadi bentuk lingkaran, segitiga, bentuk kotak itu bentuk yang reguler, forma reguler. Kalau ini bentuk yang dinamis, bentuk yang irregular. Itu yang pertama. Yang kedua, ruang yang hadir itu terdefinisi atau bisa dipersepsi justru karena kehadiran cahaya. Kehadiran cahaya yang jatuh ke dalam dinding dan masuk ke dalam ruangan. Lebih lagi, cahaya itu tidak dibiarkan cahaya itu masuk sendiri, tapi cahaya itu diberi warna. Sehingga setiap titik di lubang-lubang cahaya ini itu punya warna-warna yang berbeda-beda. Sudah membentuk ruang berdasarkan cahaya, cahayanya diberi warna, dan ini yang terakhir, cahaya yang jatuh, yang berwarna tadi, cahaya yang berwarna tadi jatuh di bidang yang bukan bidang yang mulus, bukan bidang yang halus, tapi bidang yang kasar. Ada tekstur ketika cahaya berwarna tersebut masuk. Jadi kesannya berdobel-dobel, kesannya berlapis-lapis. Ini yang kemudian dikenal sebagai gaya brutalisme, gaya dengan dinding kasar, dinding bertekstur. Karena kata brut itu arti dalam bahasa Prancis adalah kasar. Dan Corbu secara menarik tuh, dindingnya juga bukan dinding biasa atau ketebalan biasa, tapi dinding yang sengaja dibuat tebal, lalu masuknya juga bukan kotak pada umumnya dinding, tapi lebih menerima cahaya berwarna yang masuk. Ini yang dilakukan Corbu terutama di masa-masa akhir
karya-karya brutalisme ini, sebuah gaya arsitektur yang berkembang cukup singkat dan sebagai perantara. Saya melihatnya sebagai transisi dari arsitektur modern menuju arsitektur postmodern. Oke, kalau kita kembali ke buku F.D. Kancing, F.D. Kancing cukup hati-hati dengan Corbu. Contoh-contoh Corbu itu ditempatkan sebagai contoh aplikasi makna arsitektural. Jadi elemen-elemen bentuk, elemen-elemen ruang yang dilakukan Corbu itu menjelaskan apa itu makna di dalam arsitektur. Beyond this visual function, this element by their relationship to one another and their nature of their organization also communicate motion of domain and place, entry and path of movement, hierarki, dan segala macam. Jadi bukan hanya berhenti pada visualnya saja, tapi lebih relasi elemen-elemen arsitektur secara keseluruhan. Ini yang kemudian menggabungkan bagaimana titik temu antara form dan space di dalam arsitektur. Ada makna yang bermain di situ. Dan itu contohnya di karya-karya Corbu. Mungkin lain kali akan saya bahas secara khusus karya Corbu, tapi tidak dalam mata kuliah pengantar arsitektur. Oke. Kalau tadi bicara Corbu, terutama di brutalisme dalam masa transisi menuju postmodern, kita kemudian masuk ke dalam masa postmodern. Postmodern berkembang di sekitar tahun 60 sebagai masa atau sebagai cara pandang yang menentang, cara pandang yang mempertanyakan bentuk yang formal, bentuk yang efektif, bentuk yang efisiensi, sehingga menghasilkan sebuah karya yang tanpa identitas, karya arsitektur yang lepas terhadap konteks lokal. Postmodern is a reaction to hegemony and tendencies by placing different and stripping to produce building that are sensitive to context within which they are built. Jadi postmodern lebih mengutamakan konteks di mana bangunan itu berdiri, mengangkat sisi-sisi yang lebih kontekstual terhadap tapanya. Oke, kita coba masuk di salah satu tokohnya, Santiago Calatrava. Di karya perpustakaan di Zurich ini, di Universitas of Zurich ini, Santiago Calatrava bukan melakukan bentuk baru, bukan merancang bangunan baru. Dia menambahkan elemen, terutama fungsi yang menjadi perpustakaan, di sebuah bangunan yang sudah ada, sebuah bangunan yang jauh lebih dulu hadir. Jadi ini yang dicoba dimasukkan. Saya sengaja memilih karya ini untuk mendekatkan atau melihat relasi arsitektural bagaimana Santiago Calatrava jika bertemu dengan konteks bangunan lama. Karena kita tahu, sama-sama tahu, Santiago Calatrava kalau dia sebuah bangunan tersendiri, eksplorasi terhadap struktur advance-nya, eksplorasi terhadap ikoniknya itu sangat kuat. Lalu bagaimana dengan kasus ini? Tapi sebelum itu kita coba lihat quote yang ada atau dikatakan oleh Santiago Calatrava. I have tried to get close to frontier between architecture and sculpture, and to understand architecture as an art. Mencoba memahami arsitektur sebagai sebuah karya seni dan kalau istilah stand up comedy itu tepi jurang antara arsitektur dan sculpturing, seni patung. Oke, kita coba lihat karyanya. Santiago Calatrava menambah elemen baru di tengah-tengah bangunan lama.
dan bangunan lama, elemen baru ini juga punya punya pendekatan yang cukup berbeda. Santiago Clava tidak membuka void yang sama rata dari bagian atas ke bagian bawah, sehingga seperti halnya yang dilakukan di desain yang bangunan sebelumnya. Tapi Santiago Clava membuka void ini makin ke bawah, makin mengecil. Dari bagian atas makin ke bawah, yang lebar, kemudian bagian bawah mengecil. Tujuannya adalah untuk memasukkan sebanyak mungkin matahari, dan sinar matahari tersebut bisa menyinari di setiap lapisan lantai yang ada. Dengan membentuk seperti ini, maka semua lantai itu mendapat sinar. Kalau bentuknya rata, hanya di bagian pinggir yang dapat. Itu pun makin ke bawah akan makin gelap karena terhalang. Tapi kalau bentuknya corong seperti ini, corong ke bawah tersebut, sinar matahari akan dapat sampai ke lantai paling bawah. Kalau kemudian dilihat dari buku FD Kaching, apa yang dilakukan Santiago Calatrava adalah repetisi dengan permainan transformasi bentuk. Jadi dimensi bentuknya itu yang dimainkan. Repetisinya bentuknya sama, tapi size-nya, dimensinya makin kecil. Permainan size. Kalau kemudian kita lihat lagi secara lebih mendalam bentuk elips ini, kita bisa temukan juga di beberapa karya Santiago Calatrava, karena Santiago Calatrava melakukan pendekatannya adalah pendekatan biomimetik. Biomimetik adalah desain yang terinspirasi oleh dan meniru elemen dan struktur alami. Struktur alami dan elemen apa? Elemen alam apa? Terutama elemen mata, bola mata dan kelopak mata kita, kelopak mata manusia. Bentuk lengkung ini adalah bentuk kelopak mata. Jadi, kita bisa bayangkan kalau ini tiba-tiba di bagian bawah ini ada sculpture bentuk mata. Dan itu tidak hanya terjadi di karya ini, di beberapa karya Santiago Calatrava kita bisa melihat jejak itu. Sehingga bisa disebutkan bahwa desain Santiago Calatrava sebagai biomorphic, bentuk yang menyerupai bentuk hidup meskipun ekspresinya abstrak. Perlu diingat, Santiago Calatrava adalah seorang ahli struktur. Dia bahkan sekolah khusus untuk struktur. Jadi memang bukan sekedar arsitek biasa yang paham struktur, tapi dia ahli kompeten di badan struktur. Pada saat bersamaan dia juga pematung. Dan sebelum patungnya jadi, sebelum seni instalasinya jadi, dia melakukan sketsa. Dan ini salah satu sketsanya terkait dengan studi dia terhadap mata. Jadi studinya dilakukan melalui sketsa tangan. Dan kemudian dikembangkan ke dalam patung untuk modelingnya, dan akhirnya dari patung tersebut berkembang menjadi sebuah karya arsitektur yang ditunjang oleh kemampuan struktur advance. Jadi kalau kita melihat karya-karya Santiago Calatrava, selalu disuguhi sebuah struktur yang tidak umum, tidak biasa. Oke, berikutnya Jean Nouvel. Ini cukup unik tokoh arsitek Prancis ini. Dari quote-nya kita bisa belajar, each new situation requires a new aspect. Setiap situasi membutuhkan, mengharuskan. Saya lebih suka menyatakan requirement itu sebagai keharusan menyediakan sebuah arsitektur yang baru. Sehingga kalau teman-teman coba browsing karya-karya Jean Nouvel, masukkan aja Jean Nouvel building timeline building, maka ada satu web yang cukup panjang menjelaskan tentang karya-karya Jean Nouvel yang kita amat sangat, buat saya pribadi,
akan sangat sulit menemukan benang merah antara satu karya dengan karya yang lain. Kalau tadi sebelumnya Santiago Calatrava, kita dengan mudah melihat bahwa Santiago Calatrava berangkat dari keterkagumannya terhadap bentuk-bentuk alami. Di beberapa karya sangat jelas pengaruh kelopak mata dan bola mata. Karya Jean Nouvel, kembali ke Jean Nouvel, itu sangat beragam. Karena itu, each situation requires a new architecture. Sehingga ekspresinya sangat berbeda. Kalau toh harus dicari benang merahnya, mungkin saya bisa mengatakan material kaca itu menjadi kekuatan atau menjadi pengikat karya-karya Jean Nouvel. Kacanya juga bukan kaca bening, transparan seperti yang dilakukan atau disyaratkan di Mempe ketika proses pembangunan Museum Louvre. Tapi kaca yang berwarna. Tapi kaca yang berwarna yang berbeda dengan yang disajikan oleh Corbu di Rothschild tadi. Karya Jean Nouvel punya bentuk yang sangat dinamis, punya bentuk yang sangat beragam. Bagi Jean Nouvel, struktur tidak ada gaya yang a priori. Sebaliknya, konteks yang ditafsirkan dalam artian luas itu yang memprovokasi dia, yang kemudian menjadi dasar dia untuk mengembangkan strategi desain. Setiap frasa mungkin digunakan untuk menggambarkan karir arsitek Jean Nouvel. Ini quote yang muncul atau ini pernyataan yang muncul di Purchase Price website-nya ketika Jean Nouvel mendapatkan penghargaan ini. Yang Jean Nouvel adalah frasa yang menekankan keberanian dalam mengejar ide-ide baru dan tantangan terhadap norma-norma yang diterima untuk memperluas batas-batas bidang tersebut. Jadi selalu menabrak pakem-pakem aturan-aturan dengan bentuk-bentuk baru. Sehingga ini yang kemudian dicatat oleh juri Purchase Price. Kegigihan, imajinasi, kegembiraan, dan yang terpenting adalah dorongan yang tak terpuaskan untuk bereksperimen secara kreatif. Jika kalau belajar Jean Nouvel, kita akan menemukan bermacam-macam bentuk, bermacam-macam eksplorasi. Pusat kebudayaan Arab di Prancis, kita menemukan box kaca. Tapi box kacanya bukan box kaca seperti punyanya Philip Johnson atau Mies van der Rohe, tapi box kaca yang bisa menutup dan membuka secara otomatis berdasarkan intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Jadi ruang itu memerlukan intensitas seberapa, itu secara otomatis akan terbuka. Itu di pusat kebudayaan Arab di Prancis. Di tempat lain akan berbeda lagi pengembangan. Itu yang menarik dari Jean Nouvel. Kemudian tokoh yang lain, Ricardo Bofill, jujur ini tokoh yang sebelum mata kuliah ini ada, sebelum mahasiswa mengumpulkan atau menjelaskan atau memilih tokoh arsitek, ini adalah tokoh arsitek yang baru saya dengar. Ricardo Bofill, seorang arsitek Spanyol. Yang menarik buat saya adalah vocabulary dari Ricardo Bofill yang sangat berani, vocabulary bentuk dalam hal ini. Ini, I mix kata-kata Ricardo Bofill, I mix the vocabularies and can also deliberately contradict a system. Jadi memang sengaja untuk ditabrakan, sengaja untuk kontradiksi, dan bahkan diputar balik. Ya kalau kita lihat bentuk-bentuk karyanya minimal yang ada di paparan kali ini, di apa yang kalian lihat, bahwa bentuk kotak, kemudian keberanian menggunakan warna yang bukan warna umum untuk sebuah bangunan
Bahkan dua ini adalah sebuah apartemen sebenarnya. Kita bisa membandingkan dengan apartemen yang dilakukan oleh Corbu, United Habitation, mungkin juga akan seru. Atau bentuk universitas ini, kotak-kotak, ada bentuk lingkaran, kemudian bentuk lingkarannya juga bertemu dengan bentuk yang kaca yang panjang, dan segala macam. Atau sebuah hunian yang seperti ini, dengan warna hijau tua, hijau lumut saya istilahkan. Kita bisa melihat bentuk seperti bentuknya rumah dari Robert Venturi, rumah ibu dan bapaknya Robert Venturi, rancangan Robert Venturi, yang menjadi sampul buku Complexity and Contradiction in Architecture. Kita bisa menemukan siluetnya, tapi kemudian Ricardo Bofill mentwistnya. Atau kalau coba kita detail dengan karya-karya Ricardo Bofill, kita bisa melihat bahwa Ricardo Bofill menggunakan sistem struktur frame-nya jelas, struktur kolom dan balok seperti biasa, tapi kemudian dia kembangkan dengan bentuk kotak, bentuk kubus tadi, kemudian dikembangkan menjadi bentuk seperti ini. Jadi modul strukturnya tidak hanya berhenti pada modul struktur tertentu, tapi kemudian ada permainan yang kreatif. Bahkan kalau kita lihat detailnya, ini luar biasa banget detailnya. Pertemuan antar kolom join kolomnya itu juga tidak hanya secara bentuknya menarik, tapi juga diwarna secara menarik. Ada satu ulasan yang mengatakan Ricardo Bofill is a world-renowned postmodernist Spanish architect, best known for introduction of modern building technology and evoking in his design. Classical touch-nya terlihat pada bentuk kotaknya tadi, bentuk ini tadi, Contradiction and Contemporary-nya Robert Venturi, itu dia pinjam, kemudian dia twist lagi. Classical touch of architecture inspired by magnificent and Aztec extravaganza zaman Louis ke-14. Jadi ide dasarnya berangkat dari bangunan-bangunan yang sudah lama, yang lampau sekali, zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman kejayaan Prancis, tapi kemudian dikembangkan lebih lanjut, dimodifikasi lebih. Ini salah satu pendekatan yang biasa dilakukan oleh arsitek-arsitek postmodern. Oke, berikutnya yang mungkin sangat kontras dengan apa yang dilakukan Ricardo Bofill adalah Richard Mille. Kalau tadi Jean Nouvel saya kesulitan mendapatkan benang merah Ricardo Bofill dengan keberanian warnanya, Richard Mille kita dengan mudah menemukan benang merah, yaitu warnanya. Warna bangunannya selalu putih. Tapi apa yang menarik, apa yang khas dari Richard Mille? Richard Mille mengatakan adalah tanggung jawab seorang arsitek adalah to create a sense of order, menciptakan persepsi keteraturan. Hidup harus teratur, hidup harus jelas, itu yang disampaikan. Kemudian sense of place, menghargai sebuah tempat, sehingga kalau kita lihat karya-karya Richard Mille sangat berbeda satu sama lain dan benar-benar melihat konteks lingkungannya. Kemudian sense of relationship, tidak hanya tentang lokasi, tidak hanya tentang keteraturan, tapi hubungan semua hal tersebut. Jadi kalau kita lihat bentuknya, bentuk kotak yang dari buku F.D. Kaching, dengan mudah kita bisa memilah bentuk itu, mana bentuk yang formal, bagaimana ini disubtraktif atau diadditif, atau bagaimana transformasi bentuknya, kita dengan mudah menemukan dengan karya Richard Mille. Tapi identifikasi tersebut harus dilanjutkan kalau kita membaca karya Richard Mille. Bagaimana dengan lokasinya? Di mana letak lokasinya? Bagaimana kemudian bentuk tersebut berkomunikasi, bentuk tersebut berinteraksi dengan lingkungan.
Dalam sebuah ulasan di Pulitzer Prize dikatakan bahwa we honor Richard Mayer for his single-minded pursuit of the new direction in contemporary architecture. Di dalam penelitiannya, di dalam pendekatannya, to clarity and the clarity and his experience of balancing light, form, and space. Bentuk yang ringan, bentuk yang sederhana, kemudian ruang yang dimunculkan yang benar-benar sangat orisinal. Dan yang terutama tadi seperti saya sampaikan, penggunaan warna putih. Karena bagi Richard Mayer, putih adalah warna yang sangat wonderful, sangat indah, sangat powerful, karena di dalamnya terkandung warna pelangi. Ya, mungkin pelajaran SMP dan SMA, seluruh pelangi kalau juga seluruh warna di pelangi kalau kita putar secara terus-menerus akan memunculkan warna putih. Itu yang dipahami Richard Mayer di dalam karya arsitekturnya. Oke, kita masuk ke masa berikutnya, masa deconstruction arsitektur, masa atau sebuah zaman ketika semuanya dipertanyakan, semuanya serba didorong sampai ke titik maksimal, kalau istilahnya sampai ke tepi jurangnya. Harmoni didorong sampai sedemikian disharmoni. Deconstruction movement belonging to contemporary architecture and was developed to oppose the other rationalities of modern. Kembali tetap deconstruction melanjutkan pemikiran dari postmodern yang melawan rasionalitas arsitektur modern. Is non-linear style sangat berbeda, menabrak hal-hal yang symmetrical, menabrak bentuk-bentuk yang teratur dan segala macam. Sehingga selalu deconstruction selalu dianggap sebagai gaya campur aduk. Tapi menurut hemat saya, menurut personal opinion, deconstruction bukan gaya bangunan. Deconstruction adalah sebuah metode pendekatan desain arsitektur. Penggunaan metode pendekatan desain arsitektur dekonstruksi ya, untuk memaksimalkan kreativitas bentuknya, kreativitas ruangnya, bahkan kreativitas hubungan antara ruang dan bentuk. Oke, kita masuk ke contoh tokoh ini. Tokoh ini juga menjadi tokoh yang saya kagumi sejak masa S1, dan saya mengikuti sejak ketika karya-karya beliau di Santa Monica, di rumahnya, sampai ke salah satu karya puncaknya, Guggenheim Museum Bilbao, dan terutama sebelumnya adalah Dancing House di Praha di Republik Ceko. Buat saya, beberapa orang mungkin agak sedikit salah paham tentang apa yang dilakukan oleh Frank O'Gehry. Frank O'Gehry selalu dipandang sebagai seorang arsitek yang asal aneh, asal bentuknya hancur. Contoh Dancing House mungkin akan menjelaskan bahwa keteranehan atau hal-hal yang serba meliuk dan segala macam itu berangkat dari konteks kawasan. Kalau kita perhatikan, kenapa saya suka mengambil sudut gambar yang ini, karena ini menjelaskan bagaimana line dari kaca-kaca bangunan di sekitarnya, sama-sama apartemen, itu kemudian dilanjutkan. Cuman di bagian sudut, karena ini bagian sudut dari persil jajaran rumahan ini, itu kemudian seperti menari. Nah, itu kenapa namanya dancing house. Dan kalau teman-teman search lebih lanjut dancing house, pasti ada gambaran orang yang sedang menari di bagian sudut ini, antara pria dan wanita yang sedang menari. Itu menjelaskan, tapi kemudian tidak terlepas dari konteks lingkungan.
tarikan bentukan ini juga tidak terlepas dari karakter perumahan di Santa Monica. Guggenheim Museum juga kita bisa melihat bagaimana alur sirkulasi yang dirancang oleh Frank Gehry itu melanjutkan sirkulasi yang ada di kawasan sebelahnya, di kawasan pemukiman di sebelahnya. Karena site yang digunakan Guggenheim Museum adalah sebuah site bekas galangan kapal, yang kemudian memunculkan sebagai sebuah site untuk contemporary art museum. Oke. Atau yang bentuk yang ini, eksperimen musik project di Seattle yang didukung oleh Paul Allen sebagai pendirinya. Bentuk yang serba hancur ini banyak yang mengulas bahwa ini adalah badan gitar dari Jimi Hendrix. Paul Allen adalah rekan dari Bill Gates ketika mendirikan Microsoft. Tidak banyak yang paham tentang Paul Allen karena dia selalu di belakang layar, yang muncul adalah Bill Gates. Paul Allen punya keunikan karena dia sangat menyukai rock and roll, terutama Jimi Hendrix. Sehingga bentuk ini banyak mengatakan adalah bentuk badan gitar Jimi Hendrix, yang kebiasaan dari Jimi Hendrix ketika mengakhiri konser ini, dia selalu menghantamkan fender gitarnya ke tumpukan sound speaker di belakang. Dan ini batangnya. Katakanlah ini tinggal bagian gagang dari kita. Gitu. Atau Louis Vuitton kaitan dengan helai-helai. Saya tidak memahami lebih lanjut dengan Louis Vuitton, tapi yang coba saya catat adalah bagaimana ketika Frank Gehry bertemu dengan bos dari Facebook, Mark Zuckerberg. Ada perubahan yang sangat mendasar. Frank Gehry tidak lagi merancang dengan bentuk yang sangat glamor, dengan material yang sangat bau besinya, bau lempengnya itu kuat, tapi justru merancang sebuah taman bermain. Mark Zuckerberg meminta Frank Gehry untuk merancang headquarters, lengkap dengan kampus dari Facebook dan segala macam. Saya nggak tahu apakah ini sudah tuntas atau belum, tapi ketika proses desainnya, ketika proses bentuk marketnya, itu dijelaskan bahwa headquarters dari Facebook ini punya pendekatan yang eco-friendly, punya pendekatan yang mengaburkan antara ruang dalam dan ruang luar, mengaburkan antara bekerja dan bermain. Karena memang fokus utama dari Facebook adalah kreativitas, sehingga bermain adalah sebuah pekerjaan juga, menunjang pekerjaan. Beberapa batasan-batasan yang coba dihancur lebihkan atau diblurkan perbedaan, itu dekonstruksi Frank Gehry ketika merancang headquarters justru pada fungsional programming dasar, tapi justru pada tampilannya sangat natural. Banyak menggunakan pohon, banyak menggunakan ruang terbuka, banyak tempat bermain tanpa harus bentuk-bentuk yang rumit seperti ini. Itu perkembangan terakhir dari yang sependek sepengetahuan saya tentang Frank Gehry. Oke. Contoh berikutnya akan sangat berbeda. Kalau sebelumnya masuk dari masa neoklasik, modern, kemudian postmodern dan dekonstruksi. Khusus untuk contoh ini sampai nanti di terakhir akan sangat berbeda. Saya mengkategorikannya bukan pada jajaran kesejarahannya, tapi justru pada lokasinya, lokus di mana si arsitek ini berperan, si arsitek ini berasal. Saya mulai dari Japanese Modern Architecture. Adalah seorang arsitek Jepang.
yang berlaku secara modern. Mengapa saya melakukan pembedaannya dengan modern arsitektur versinya Mies van der Rohe, Philip Johnson, dan Imembe? Karena buat saya ada keunikan tersendiri tentang Japanese arsitektur. Nah, Pak, kenapa tidak dimasukkan postmodern? Juga ada perbedaan. Sehingga nanti setelah ini sampai ke belakang, nanti justru saya tidak mengikutkan sertakan ke dalam kerangka berpikir historical, tapi kerangka berpikir tempat. Oke, kita coba masuk ke Kengo Kuma. Quote-nya cukup menarik. Quote-nya cukup menjelaskan bagaimana Kengo Kuma berarsitektur. Izin saya minum dulu. Udah cukup kering. Bagi Kengo Kuma, berarsitektur itu sama juga dengan menyajikan masakan sushi. Sushi is a good metaphor for my architect. Good untuk Kengo Kuma architect. The important is sushi is choose the best material from the place in a season. Memilih material. Nah, Kengo Kuma kekuatan kalau kita lihat benang merah dari karya-karya Kengo Kuma adalah penggunaan material kayu. Tapi bukan kayu yang sekedar kayu yang kemudian diukir seperti halnya arsitek-arsitek atau tukang-tukang lainnya, tapi kayu benar-benar ditempatkan sebagai sebuah material yang sangat spesial karena seperti kita lihat di sebelah kanan, ini join antar kayu itu juga didukung, disupport oleh join dengan besi, plat besi. Secara struktural benar, secara logika material juga benar. Karena kalau kayu ini bertemu langsung dengan besi di bagian bawah ini, kemungkinan untuk lapuk, kemungkinan untuk baik kayunya maupun berkaratnya besinya juga akan sangat tinggi. Sehingga muncul detail seperti ini. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan buku R.D. Kacing, memahami titik bidang, memahami titik, kemudian batang, kemudian bidang, itu sangat berbeda dengan pemahaman dari Kengo Kuma. Kengo Kuma melihat batang-batang ini kemudian dijalin. Kalau R.D. Kacing melihat dari titik, kemudian garis kemudian bentuk 3 dimensi batang, kemudian menjadi bidang. Itu sebuah tatanan yang linear. Kalau buat Kengo Kuma, bagaimana sebuah garis dalam hal ini batang-batang kayu tersebut dijalin. Seperti saya melihat karya-karya ini seperti sebuah rajutan. Kengo Kuma merajut kayu. Logikanya seperti ini, dari batang, kemudian ada ditakik sedikit, dijoinkan satu sama lain, kemudian dari join tersebut digabungkan dengan yang lain, bertumpuk terus. Benar-benar seperti menenun sebuah kain. Kalau rekan-rekan paham proses menenun sebuah kain, dimasukkan baik yang menggunakan tenun tradisional manual atau menggunakan alat tenun bukan mesin, ATBM, alat tenun bukan mesin yang bisa bunyi yang cedok itu dipadatkan. Itu hampir sama apa yang dilakukan oleh Kengo Kuma di karya ini. Oke. Kengo Kuma seringkali melontarkan atau memunculkan polemik anti-objek. Pemahamannya, Kengo Kuma berpendapat bahwa sangat berbeda dari bangunan yang berupaya mengurangi isolasi, dan perbedaan yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang mengalami. Ia menyerukan agar para arsitek lebih rendah hati dan memohon mereka untuk mencapai keseimbangan antara bentuk dan material dalam desain mereka. Jadi benar-benar bentuk itu dimunculkan berdasarkan karakteristik material. Kemudian menarik dari kerja kelompok, bagaimana
bentuk ini itu punya peran seperti halnya yang dilakukan Philip Johnson tadi, punya peran untuk Sullivan tadi, bagaimana punya peran untuk mereduksi suara di sekitar. Material kayu memiliki sifat akustik yang baik untuk meredam suara keras di lingkungan. Meskipun kita sama-sama tahu bagaimana kepedulian orang Jepang terhadap polusi suara, sehingga kalau kita mengangkat telepon di metronya atau di kereta Jepang itu sangat cukup mengganggu. Tapi di sini kelompok dengan cukup detail, dan saya mengapresiasi idenya bahwa material kayu ini punya peran di dalam usaha untuk mereduksi suara yang masuk. Dan kenapa itu perlu? Karena desain Kengokuma pada prinsipnya adalah harmoni antara bangunan dan lingkungan. Dan pasti salah satunya adalah aspek suara. Itu tentang Kengokuma. Mari kemudian kita berlanjut oleh tokoh yang ini. Tokoh yang tidak dididik secara struktural, berlatar belakang petinju, tapi punya karya yang luar biasa. Karena bagi Tado Ando, in architecture, there is a part that is a result of logical reasoning and part of creed to the sense. Selalu ada tabrakan antara logic reasoning dan sense, logika argumen berpikir dengan logika perasaan, rasionalistik dan perasaan. Itu yang kemudian dua hal itu yang selalu ditabrakkan di karya-karya Tado Ando. Contoh karya ini kita bisa melihat dari bentuknya saja, dia menabrakkan antara bentuk persegi panjang dan bentuk lingkaran, yang kemudian diperkuat oleh sumbu utama. Jadi kalau di bagian ini di gambar kanan bawah, sumbu utamanya berpusat atau berakhir pada bentuk lingkaran. Di kanan kiri diperkuat oleh bentuk persegi panjang. Tapi kemudian secara garis sumbu ini sudah diagonal terhadap tapak. Tapi kemudian ada garis diagonal yang juga tegak lurus terhadap sumbu yang tadi, sumbu diagonal tadi, dan memunculkan dalam bentuk persegi panjang, kotak. Ekspresinya Tado Ando benar-benar coba menabrakkan antara ekspresi yang logis rasional, dengan panca indera berdasarkan batinnya. Ini kekuatan dari Tado Ando, bentuk dari Tado Ando. Ini beberapa contoh yang untuk menjelaskan bagaimana sumbunya tetap ada. Kalau kita kembali lagi ke buku FDK Ching Taiken terkait dengan sumbu, terkait dengan simetri, kita masih bisa melihat jejaknya. Ada sumbu, ada simetri, terutama di bagian lingkaran ini. Kanan kiri juga jelas antara bangunan kotak ini dan yang di kanannya, meskipun tanpa ada bangunan, tapi ada sisi kanan dan sisi kiri, simetri asimetri, bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang menarik adalah pada berikutnya, bahwa bentukan ini sengaja dimunculkan untuk memunculkan hierarki ruang. Hierarki ruang berdasarkan bentuk. Kalau kita perhatikan semuanya bentuk kotak, tiba-tiba ada bentuk lingkaran yang ditempatkan tepat di ujung sumbu diagonal ini, diagonal terhadap tapak, sehingga ada intensitas khusus di bagian ini. Lalu apa yang di ujung ini? Tado Ando menempatkan sebuah kolam yang cukup besar untuk kita bisa menuju pada lingkaran ini. Tado Ando bicara tidak hanya tentang material cenderung beton, unfinished beton, tidak di finish, kemudian
reflecting, jadi penggunaan sinar matahari dan juga angin plus juga air. Ini yang kemudian dipahami oleh kelompok. Ada suara gemercik air, ada gemuruh angin, dan kemudian bagaimana ruang ini mampu menangkap suara-suara tersebut. Memang agak susah untuk memahami karya-karya Tado Ando tanpa kehadiran langsung. Karena seperti yang dia katakan, kita tidak bisa memperkirakan secara logik visual apa yang terjadi di karya ini. Kita harus benar mengalami ruangnya dulu baru kita paham. Bagaimana Tado Ando mengharmonisasikan antara bentuk arsitektural, elemen-elemen pendukung, baik itu air maupun sinar matahari, dan juga persepsi kita. Itu menjadi catatan tersendiri ketika nanti di tugas berikutnya, di tugas untuk menuju ke ujian tengah semester. Oke. Tokoh berikutnya, tokoh arsitek Jepang berikutnya adalah Arata Isozaki. Arata Isozaki punya pengetahuan yang mendalam tentang sejarah dan teori arsitektur. Ia tidak pernah hanya meniru bangunan-bangunan sebelumnya, namun mencoba mencari yang lebih bermakna. Tidak peduli terhadap gaya. Bangunan ini tampak sederhana geometris, namun syarat dengan teori dan tujuan. Contoh kasusnya saya kontraskan antara perpustakaan di karya Arata Isozaki dan sebuah instalasi. Saya mengatakan ini sebagai instalasi. Sebuah instalasi arsitektur yang fungsinya adalah sebuah wadah untuk orang mampu mengadakan konser musik. Dan bentuk ini sangat mobile. Bentuk ini bisa dikempeskan, kemudian diberangkatkan di suatu tempat, dikembungkan lagi, munculnya bentuk seperti ini. Ada dua kontras yang cukup besar. Satu yang sangat kokoh, dengan bentuk yang tegas, satunya bentuk yang sangat irregular form, kalau menurut FDKJ. Kerjasama dengan Anies Kapoor dan berlaku di beberapa tempat. Ini yang buat saya jadi menarik bahwa ternyata meskipun bentuknya kubus kotak, Arata Isozaki sejak awal selalu mendorong arsitekturnya sampai pada level kreativitasnya luar biasa. Artinya gini, meskipun bentuknya kubus seperti ini modular kubus. Tapi kemudian kubus itu tidak berhenti pada jejeran semata. Tapi dia mengambil sudut tertentu, diagonal. Kemudian di sudut ini diberi reflecting pool. Ingat apa yang dilakukan Tado Ando tadi. Dan itu menjadi kekuatan tersendiri. Bagaimana kemudian bangunan ini terrefleksikan di dalam kolam. Padahal kolamnya di bagian ini saja. Tapi mampu merefleksikan keseluruhan bangunan. Seperti yang terlihat ini. Jadi buat saya, bentuk yang formal kalau didorong, atau bentuk formal dalam hal ini bentuk yang teratur, dasarnya kotak, dasarnya segitiga, dasarnya lingkaran, kalau didorong sedemikian rupa, dikreatifkan, digubah sedemikian rupa, itu bisa menjadi bentuk yang sangat, tanda kutip, hampir tidak teratur. Sama dinamisnya dengan bentuk yang tidak teratur. Arata Isozaki is a pioneer in understanding that the need for architecture is both global and local. Bentuk kotak ini sangat global, tapi pada saat bersamaan di tangan Arata Isozaki menjadi sangat lokal. Itu menjadi kekuatan dan menjadi keunggulan dari Arata Isozaki. For many years he have trying to make certain that area work that have long tradition in architecture are not limited. Bahwa tradisi berarsitektur
pada masa lampau, baik secara rasional, itu justru menjadi bahan, menjadi simultan, menjadi menjadi pendorong utama di dalam kreativitas bentuk di masa sekarang. But help spread those tradition while simulating learning from the rest of the world. Jadi tradisi, belajar terhadap perkembangan di dunia, kemudian mengolah yang tradisi tersebut menjadi bentuk-bentuk baru. Itu catatan dari Arata Isozaki. Tokoh terakhir dari arsitek Jepang adalah Kenzo Tange. Mungkin ini jauh lebih dulu dibanding arsitek Jepang yang kita bahas tadi. Kenzo Tange menyatakan arsitektur must have something that appeal to human heart. Kalau kita kemudian tarik benang merah dari tokoh-tokoh Jepang, arsitek Jepang yang kita dipilih mahasiswa dan kemudian dibahas pada sajian kali ini, ada unsur yang sama, yaitu adalah human heart. Creativity work is express our time. Arsitektur adalah penanda zaman, di mana teknologi itu bertemu dengan kemanusiaan. Sepertinya quote Kenzo Tange ini benar-benar merangkum apa yang dilakukan oleh arsitek-arsitek Jepang, yang minimal yang kita bahas, minimal yang dibahas di paparan ini. Semua mencoba mengedepankan unsur perasaan manusia, tapi pada saat bersamaan terkait juga dengan teknologi, baik teknologi yang sangat advance seperti yang kita akan bahas di Kenzo Tange ini, atau teknologi terkait dengan craftsmanship seperti yang dilakukan Kengo Kuma. Itu yang kalau buat saya luar biasa dari arsitek Jepang. Oke, kita kembali ke Kenzo Tange ini. Bangunan ini luar biasa advance-nya secara struktural. Tolong diingat, ini berada di Jepang. Di Jepang dengan tingkat gempa yang cukup tinggi di dunia. Indonesia juga salah satunya. Tapi karena Indonesia cukup luas, gempa itu bergantian, sehingga seakan-akan kita tidak merasa goyang tiap hari. Tapi karena Jepang, sebuah kepulauan yang cukup kecil, dan gunung berapi yang cukup aktif di beberapa tempat, itu gempa kayaknya makanan sehari-hari. Dan Kenzo Tange mengusulkan atau merancang struktur yang sangat luar biasa besarnya ini, advance, untuk sebuah kebutuhan ruang tipologi stadion. Stadion seperti kita tahu kan membutuhkan ruang terbuka, ruang bebas kolom yang sangat luas, karena di situ berlangsung pertandingan olahraga. Pada saat bersamaan juga dihadiri oleh penonton yang tidak sedikit. Jadi kesulitan di dalam desain sebuah stadion di situ. Strukturnya harus advance karena harus bebas kolom, pada saat bersamaan mengumpulkan banyak orang, pada saat bersamaan juga keamanan struktural dan ekspresi bangunan. Bangunan Kenzo Tange ini ekspresi bentuknya dimunculkan karena strukturnya. Itu yang kemudian menjadi catatan tersendiri. Struktur yang kemudian didorong menjadi bentuk arsitektur. Desain struktur yang kemudian menjadi bentuk arsitektural. Itu catatan Kenzo Tange. Berikutnya seperti yang saya tadi katakan, bahwa setelah arsitek Jepang, kita akan membahas secara lokus. Ada dua lokus yang coba kita pelajari, yaitu Singapura dan Indonesia. Di Singapura ada satu tokoh namanya Sok Chan, seorang kelahiran Malaysia, berpendidik besar di Singapura dan kemudian berkarya di Singapura. Sengaja saya kemudian memilih sebuah karyanya ini, bukan karya bangunan, tapi sebuah karya yang kemudian dia harus menginsertkan. Ingat tadi karyanya si Santiago Calatrava, saya sengaja mencari bangunan yang
mencari karya Santiago Pratapa yang menginsertkan sama dengan Soxian ini. Bangunan ini Singapore National Design Center adalah berada di sebuah bangunan yang sudah ada, bangunan kolonial. Kemudian Soxian ini menambahkan elemen baru dengan tujuan bahwa Singapore National Design Center adalah showcase of innovation and encouragement in possibilities of design. Inovasi dan mendorong kemungkinan-kemungkinan di dalam desain. Ini tugasnya cukup berat. Tugasnya cukup berat di dalam berkarya, terutama di karya Singapore National Design Center. Apa yang dilakukan? Dia melakukan beberapa penyesuaian bentuk. Bentuk koridor ini dan jendelanya adalah bentuk dari bangunan lama. Kemudian dia menambahkan bentuk ini dengan fasilitas baru, terutama fitur-fitur baru dengan material baja, plat baja yang bolong-bolong seperti ini, dan warnanya juga abu-abu. Kesannya atau bentuknya mungkin sepertinya tidak menambah apa-apa, tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, dia mencoba berinteraksi, berdialog dengan bentuk yang reguler, kotak-kotak, seperti halnya sebuah perkantoran biasa. Kemudian menambahkan bentuk ini yang nampaknya lebih dinamis. Jangan lupa seperti yang tadi dinyatakan di arsitek Jepang, bahwa kita perlu mencari bentuk yang sangat orisinal, sesuai dengan zamannya tadi. Nah, ini bangunan ini atau gubahan ini adalah penambahan dari gubahan yang lama. Oke, kemudian materialnya baru, bentuk baru, ada dialog antara bangunan dinding lama dengan yang baru, dinding yang lama dengan bentuk yang baru, dengan fasilitas yang baru. Ada proses transformasi dari bentuk lama ke bentuk yang baru. Itu yang menjadi catatan atau menjadi hal yang sangat menarik, karena bentuk baru ini bukan tanpa tujuan. Ingin menunjukkan bahwa desain itu bisa melakukan ini. Kemungkinan desainnya bisa pada level kesini. Inovasinya juga pada level ini. Jadi showcase terhadap sebuah kemampuan berinovasi, kemampuan pengembangan dalam desain. Ini tidak harus memaksa bangunan yang baru atau tidak. Memang tidak sekompleks apa yang dilakukan Santiago Pratapa secara fungsional, secara bentuk, tapi kita bisa melihat ada kesamaan. Bagaimana Santiago Pratapa dan Soxian ini mencoba berdialog dengan bangunan yang lama, dengan bentuk yang lama. Oke. Kemudian kita masuk ke arsitek-arsitek Indonesia. Sengaja saya tempatkan dia terakhir, karena walaupun arsitek-arsitek Indonesia ini kita kenal dan diulas, bahkan si arsitek menyatakan sendiri bahwa terpengaruh, Andra Matin terutama terpengaruh ada arsitek Jepang, tapi dia punya gaya tersendiri. Andra Matin, Aang punya gaya tersendiri. Seperti yang dibahas di minggu-minggu sebelumnya, karya Bandar Udara Belimbing Sari di Banyuwangi mengambil bentuk, ide bentuknya salah satunya adalah rumah osing orang Banyuwangi. Kemudian mengambil konteks persawahan di sekitar. Konteks sawah ini kemudian bisa masuk ke dalam bangunan, dalam idenya yang masuk adalah suasana persawahan, iklim persawahan. Sehingga bangunan ini bangunan yang cukup bebas dari pengawaan buatan atau menggunakan AC, terbuka, memanfaatkan potensi alam sekitar. Dan ternyata ini merupakan kekhasan dari Andra Matin. Di beberapa rumah di sudut kiri itu adalah rumahnya Andra Matin, kemudian ini ada beberapa villa yang dikembangkan atau rumah yang dikembangkan atau didesain oleh Andra Matin, yang ide dasarnya semua pada tropikalitas.
Kemudian ini Islamic Center yang ada di Tubaba, juga rancangan Andra Matin. Kembali lagi, meskipun ekspresinya atau material yang menggunakan material atau bentuk yang menggunakan ekspresi arsitektur modern, konteks lokalnya masuk, konteks tropikalitasnya masuk. Beberapa hari yang lalu ada webinar khusus tentang tropicality revisited. Webinar itu yang kalian bisa cari di YouTube. Webinar itu juga sebagai launching buku Tropicality Revisited yang bisa kalian atau rekan-rekan dapatkan secara e-book melalui arsitekturindonesia.org. Jadi arsitekturindonesia.org. Itu kalian bisa dapatkan di situ. Belajar tentang tropikalitas di arsitektur modern Indonesia. Kenapa saya tempatkan dan kenapa saya masukkan ke dalam kerangka berpikir Aam, karena poster dari Tropicality Revisited adalah rumah Andra Matin. Dan itu memang showcase besar untuk arsitektur modern tropis yang ada di Indonesia. Oke. Beranjak ke Baskoro Tejo, hampir sejaman dengan Andra Matin. Pak Bas, dosen ITB, gaya bangunannya atau pendekatan bangunannya adalah pendekatan arsitektur modern. Tapi modernitas dari Baskoro Tejo berbeda dengan modernitas yang dilakukan Sullivan atau Mies van der Rohe atau Philip Johnson atau Imimpe. Pendekatan modernitas Baskoro Tejo justru menyertakan konteks lokal. Konteks lokal dalam hal ini dalam perspektif yang berbeda dengan yang dilakukan Andra Matin. Andra Matin fokus pada tropikalitasnya, sedangkan dengan Pak Baskoro Tejo fokus pada potensi tapak itu sendiri. Contoh paling gampang atau contoh yang jelas mengungkap bagaimana Pak Baskoro Tejo mengungkapkan atau mengimplementasikan karakter tapak muncul pada karya Selasar Sunaryo. Pak Sunaryo mensyaratkan 3 hal, bahwa secara fungsi galeri ini adalah tempat menampilkan karya-karya seni, bukan hanya karya seni Pak Sunaryo, tapi karya seni yang sifatnya luas. Kemudian mensyaratkan harus ada elemen-elemen arsitektur khas Jawa Barat, karena letaknya di Bandung. Kemudian karena ini yang membiayai dan kliennya adalah Pak Sunaryo, galeri ini harus punya karakter yang serupa atau identitas yang serupa dari karya Pak Sunaryo. Jadi harus paham tentang karakter dan identitas karya Sunaryo untuk direpresentasikan ke dalam sebuah galeri. Pak Bas mencoba menjawab tantangan 3 hal ini dengan cara secara fungsional. Penyelesaiannya adalah penyelesaian pragmatis dan fungsional melalui programming dan tata ruang. Dan itu hal yang biasa dan berlaku semua untuk semua karya arsitektur. Harus paham benar fungsinya apa, aktivitasnya apa, dan kemudian bagaimana menata zonasinya. Itu permasalahan programming yang menjadi dasar dalam berarsitektur. Kata Pak Sony Sutanto di dalam bukunya, hal programming dan tata ruang itu harus beres dulu sebelum melakukan kreativitas bentuk bangunan, sebelum melakukan merancang ruang, sebelum melakukan kubahan bentuk. Jadi beresi dulu programmingnya, pahami benar programming sampai ke zonasinya, baru kemudian melangkah ke dalam bentuk dan tata ruang. Oke. Permasalahan kedua tentang elemen arsitektur Jawa Barat, Pak Bas secara cerdik tidak mengakomodasi atau tidak seperti Santiago Calatrava melakukan biomimikri, mengcopy secara bentuk, tapi mencari esensi dari arsitektur Jawa Barat itu apa.
Esensi arsitektur vernakular Jawa Barat adalah terletak di sebuah lahan berkontur. Karena memang landscape Jawa Barat adalah landscape yang berkontur, berada di perbukitan. Itu yang dikedepankan. Jadi elemen arsitektur Jawa Baratnya justru pada strategi menata landscape. Jadi ide dasarnya bukan di dalam bentukan arsitektural, tapi justru pada penataan landscape-nya, zonasi di landscape itu. Permasalahan ketiga dengan representasi karya dan identitas karya Soenarjo itu disiasati oleh Pak Bas bahwa galeri ini ditempatkan sebagai background, bukan foreground, sebagai latar belakang dari karya, bukan sebagai latar depan. Dengan menempatkan karya arsitektur sebagai latar belakang, hal yang ditonjolkan di dalam sebuah ruangan adalah karyanya. Arsitekturnya berada di belakang. Ini akan jauh berbeda, nanti akan dibahas karyanya Ridwan Kamil di Museum Tsunami, atau mungkin di luar kita bisa lihat Jewish Museum, bagaimana ekspresi bentuk arsitekturalnya sangat menonjol. Di sini justru bentuknya sangat sederhana karena memang konsep dasarnya adalah latar belakang. Kemudian ekspresi yang sederhana tersebut makin diperkuat oleh tata ruang yang sangat fleksibel. Ruangannya tidak terlalu ribet, penataan ruangnya tidak terlalu rigid, kaku, tapi sangat fleksibel sebagai usaha mengakomodasi energi kreativitas dari karya-karya Soenarjo. Sehingga benar-benar galeri ini hadir sebagai pernaungan dari karya-karya Soenarjo. Itu yang dilakukan Bapak Skoro Tejo di Selasar Soenarjo. Nah, ini kemudian Ridwan Kamil. Sengaja di slide ini saya menampilkan karya-karya Ridwan Kamil sebelum dia menjadi wali kota, sebelum dia menjadi Gubernur Jawa Barat. Karya-karya masjid yang tidak akan saya ulas panjang lebar, tapi silahkan dinikmatin bagaimana karya-karya berbentuk masjid ini, bentuk dasarnya apa, kemudian elemen-elemen penunjang yang hadir di sini apa. Itu akan menjadi bahasan tersendiri. Saya tidak akan mengulas lebih dalam terkait dengan karya Ridwan Kamil yang ini. Tapi saya akan membahas karya Kang Emil ini justru pada Museum Tsunami. Karena di Museum Tsunami, Ridwan Kamil justru mengajak pengunjung untuk mengalami bencana tsunami. Mengalami dalam pengertian sengaja untuk diajak merasakan ruang ketika tsunami itu terjadi. Jadi di bagian C, yang ini gambar visualisasinya adalah sumur doa. Sumur ini tingginya 32 meter. 32 meter adalah ketinggian ombak ketika menghantam Aceh. Dan di dalam sumur ini kemudian ditempelkan nama-nama para korban dari tsunami. Pengunjung diajak masuk ke situ untuk memahami betapa ngerinya berada di gulungan ombak tsunami tersebut. Kemudian pengunjung akan pelan-pelan diajak menuju ke bagian atas atau melewati B, ruang bukit penyelamatan. Ada cahaya di situ. Kemudian berujung pada bagian ini. Di sini kekuatan dari Museum Tsunami bukan pada artefak yang akan dimunculkan di situ, tapi suasana ruang, pengalaman ruang yang ada di situ. Ketika saya ke Aceh, Museum Tsunami ini sedang direnovasi besar-besaran, sehingga ditutup cukup dalam waktu yang cukup lama, sehingga saya tidak merasakan pengalaman meruang ini. Tapi saya coba pahami dari ulasan, dari beberapa video, dari beberapa tulisan. Mungkin penjelasan saya jauh sangat kurang dibanding apa yang
disajikan atau ditampilkan, tapi minimal kita bisa melihat bahwa ini pembeda antara apa yang disajikan oleh Pak Baskoro Tejo di Selasar Sungaryo, bahwa arsitektur adalah sebagai latar belakang, sebagai background dari sebuah karya seni. Di sini karya arsitektur itulah yang menjadi museum. Jadi tanpa perlu ada artefak sebenarnya, tanpa perlu ada hal yang dipamerkan. Komparasi mungkin kita bisa lihat Jewish Museum karya Daniel Libeskind yang ada di Berlin. Teman-teman yang tertarik terkait dengan ini bisa kemudian melihat Jewish Museum karya Daniel Libeskind. Di situ videonya juga lebih lengkap, penjelasannya jauh lebih lengkap. Jadi kita bisa mengkomparasi bagaimana merancang atau bagaimana memahami ruang di dalam sebuah karya arsitektur yang memang tujuan utamanya untuk menghadirkan pengalaman meruang di sisi pengunjung. Oke, kita ke tokoh berikutnya, mungkin menjadi tokoh terakhir dalam ulasan yang cukup panjang. Saya tidak tahu video ini berapa panjang, tapi oke lah, saya akan selesaikan. Ini karya terakhir, tokoh terakhir, Yusing, yang quote-nya juga cukup powerful. Architecture is everything, every space built by human and not just building designed by architect. Jadi tidak hanya yang dirancang oleh arsitek, tapi setiap ruang yang di-create, digubah. Saya memahami build ini bukan hanya sekedar membangun, tapi digubah oleh manusia. Kenapa penekanan itu menjadi poin penting? Karena memang karya-karya Yusing harus kita baca dari sudut pandang yang agak berbeda. Apalagi jangan menggunakan pemahaman Friedrich Kaching atau bahkan Vitruvius. Keindahan karya Yusing justru pada bagaimana peran serta masyarakat di dalam karya arsitektur itu. Yusing selalu berangkat dari sisi sosial. Apa sih kebutuhan mendasar dari sebuah komunitas? Apa sih kebutuhan dasar dari sebuah masyarakat? Apa kebutuhan dasar dari seorang manusia? Jika masuk dari sudut pandang itu, mungkin kita akan paham mengapa Yusing membuat rumah mikro, kenapa membuat studionya seperti ini, kenapa muncul kampung vertikal, atau bahkan di PDD, Bintaro Design District, Yusing dengan desain kursinya yang seperti ini. Kursi yang sangat sederhana, tapi kalau kita angle perspektif analisisnya berangkat dari sosial, ekonomi masyarakat, peran serta masyarakat di dalam sebuah proses desain, cara bacanya akan berbeda. Terkait dengan Yusing, saya akan coba membahas karya ini. Sebuah dapur yang digunakan masyarakat secara komunal. Dapur ini bukan hanya sekedar dapur, tempat memasak di sebuah ladang, tapi sebuah tangkapan air. Jadi seperti memanen air, memanen air hujan. Jadi atapnya dibuat sedemikian rupa untuk memasukkan sebanyak mungkin air supaya bisa ditampung dan digunakan secara bersama-sama dalam komunitas. Kemudian material yang digunakan juga cukup seru. Material yang terlihat adalah batu alam sebagai pondasi awal, kemudian bambu dan beberapa material sederhana lain. Fokusnya terutama pada dinding. Dinding ini menggunakan campuran antara sekam, kemudian tanah liat, dan ada sedikit pasir. Saya lupa detail. Tapi yang saya ingat adalah perpaduan antara tanah liat dan sekam, dan ditempelkan atau dilaburkan pada anyaman bambu, anyaman gedek yang jarang.
Teknik ini bukan teknik yang baru, bukan teknik yang luar biasa. Teknik ini sudah sering dilakukan di beberapa masyarakat tradisional. Bahkan di Lombok, campurannya bukan sekam bekas panenan sawah, tapi justru kotoran kerbau yang sudah gas metannya hilang, baunya hilang dan segala macam setelah mengalami proses. Dan ini yang coba dikembalikan dengan teknik yang sederhana. Kita kenal ada satu teknik low teknologi yang bisa dikerjakan oleh siapapun, yang kemudian materialnya juga dekat dengan sekitarnya, tidak perlu harus membawa batu bata atau batako atau gypsum ke lokasi, tapi bisa didapatkan di sekitarnya dengan cara yang cukup sederhana dan bisa dilakukan siapapun. Nah, perspektif ini yang perlu diperhatikan ketika melihat atau membaca karya-karya dari Yusik. Oke, apa sih tujuan review panjang ini? Saya yakin pasti lebih dari 1 jam video ini. Tujuannya adalah mempertanyakan apa itu arsitektur. Dari awal perkuliahan sampai ke minggu ke-6 ini, kita selalu mengacu apa yang dipahami oleh Vitruvius, bahwa arsitektur sebaiknya terdiri dari 3 hal, yaitu kekuatan, kegunaan, dan keindahan. Arsitektur yang baik adalah arsitektur yang mampu menggabungkan ketiganya. Itu menurut Vitruvius. Tapi ternyata dari bahasan panjang kali ini, ada hal-hal yang Vitruvius pun tidak mampu mengungkapnya. Ada bahasan tentang makna arsitektur yang itu dibahas oleh buku FDKC, tapi tidak dijabarkan lebih lanjut. Ada makna kontekstual lokal tidak hanya tentang kesejarahan, tidak hanya tentang kebudayaan, tapi yang terpenting adalah manusia. Itu kenapa di bagian akhir saya membedakan antara Japan arsitektur, Singaporean arsitektur, dan Indonesian arsitektur. Karena hemat saya, arsitek Jepang, arsitek Singapura yang diwakili oleh Sokjane tadi, dan arsitek Indonesia itu tidak sepenuhnya bisa dibaca secara benar dan tepat dari perspektif sudut pandang Vitruvius atau sudut pandang FDKC. Bahkan Vitruvius juga sudah ada yang menggugat, tanda kutip, mempertanyakan bahwa pendekatan Vitruvius itu pendekatan yang menyederhanakan arsitektur dengan membaginya hanya dalam 3 prinsip. Pendekatan Vitruvius tidak cukup menangkap kompleksitas dan keberagaman dimensi arsitektur, terutama dalam konteks perkembangan teori arsitektur modern yang berkembang jauh lebih. Itu kenapa kemudian dari postmodern, apalagi ke dekonstruksi, bahasan Vitruvius tergagap kalau kita pakai sudut pandang Vitruvius. Penulis buku ini, Capon, melihat bahwa pembagian Vitruvius menjadi dasar bagi pandangan yang terlalu mekanistik dan terkotak-kotak dalam memahami arsitektur. Vitruvius gagal mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti makna, simbolis, konteks sosial, dan dampak budaya dalam teori arsitektur yang lebih komprehensif. Dalam pandangan modern, kategori yang digunakan Vitruvius terlalu terbatas untuk menjelaskan berbagai aspek arsitektur yang lebih luas dan dinamis, seperti hubungan antara bangunan dan manusia, serta pengaruh sejarah budaya dan teknologi. Atau kalau berdasarkan skema ini, ada banyak hal yang tidak tercakup, tidak terbahas oleh Vitruvius. Ada konteks seperti tadi, ada aksesibilitas bagi manusia, segala manusia, baik yang normal maupun yang difabel, kemudian terkait dengan kemampuan, terkait dengan durability,
terkait dengan keselamatan, keamanan bangunan, fleksibilitas adaptif, seperti kasusnya yang saya angkat di Santiago Calatrava atau Shochan, memanfaatkan bangunan lama, atau salah satu kelompok pernah membahas Hanawa yang saya minta untuk cari tokoh lain, akhirnya muncul Jean Nouvel, karena Hanawa, pendekatan Hanawa terutama untuk konservasi dan segala macam tidak bisa dibahas secara Vitruvius, atau bahkan di skema ini pun tidak bisa menjawab banyak. Itu adalah bidang tersendiri, dan itu menjadi kajian arsitektur yang cukup menarik dan perlu, karena bisa terkait dengan sustainability, bisa terkait dengan keberlanjutan hidup sebuah bangunan. Nah, kemudian arsitektur memandang bangunan sebagai sebuah entitas yang hidup, entitas yang harus bisa dipertahankan. Itu hal-hal yang belum terbaca oleh Vitruvius. Dan kenapa saya tetap menonjolkan atau menghadirkan Vitruvius sebagai landasan awal? Karena di dalam pengantar minimal kalian paham bahwa arsitektur setidaknya ada 3 hal: kekuatan, kegunaan, dan keindahan. Hubungan ketiganya juga cukup rumit, apalagi kemudian bahasan kali ini kita melihat bahwa ada unsur sejarah, ada unsur manusia, ada unsur hubungan manusia dan bangunan, ada unsur teknologi, dan unsur-unsur lain yang lain. Oke, untuk minggu depan saya akan membahas hal yang ini sebagai modal kalian untuk mengalami arsitektur. Setelah minimal paham bahwa arsitektur ada 3 hal, dengan catatan bahwa pemahaman Vitruvius punya beberapa kelemahan. Buat saya itu modal theoretical yang bisa kalian pegang. Di buku ini akan dijelaskan bagaimana kita memanfaatkan seluruh panca indera kita untuk memahami arsitektur. Jadi dari rasional kita, dengan dibantu oleh pemikiran Vitruvius, dengan catatan banyak hal, tapi kemudian dari rasio itu kemudian kita masukkan ke dalam tubuh kita manfaatkan panca indera kita untuk memahami dan mengalami arsitektur. Setelah itu akan direport menjadi sebuah laporan ujian tengah semester. Mungkin itu yang bisa saya sajikan saat ini. Semoga video yang cukup panjang ini tidak membuat bosan kalian. Ya, kalian bisa setel 1,5 kali lebih cepat. Suaranya juga tidak terlalu berubah. Terima kasih. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.